Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Blessing Science. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan saat ini kita akan belajar mengenai rangkaian seri kapasitor. Jadi sebelumnya teman-teman kita sudah membahas mengenai rangkaian paralel dari kapasitor. Nah, saat ini kita akan membahas bagaimana jika sejumlah kapasitor itu dirangkai secara seri. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, jadi saat ini kita akan membahas mengenai rangkaian seri kapasitor. Dan tentu saja rangkaian seri kapasitor itu berbeda dengan rangkaian paralel dari kapasitor. Nah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan gambar yang berikut ini. Baik teman-teman, jadi ini adalah gambar rangkaian seri dari kapasitor. Jadi ini terdapat 3 buah kapasitor yang dirangkai secara seri, kemudian dihubungkan dengan sebuah baterai dengan beda potensial tertentu ya. Di sini beda potensial nilainya adalah V. Nah, kalau pada gambar ini, maka di sini kita bisa lihat bahwa untuk rangkaian seri kapasitor itu memiliki ciri khas, yaitu yang pertama yaitu setiap plat itu disusun secara berdampingan ya. Sekali lagi, ciri khas yang pertama yaitu setiap plat disusun secara berdampingan. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat di gambar, untuk kapasitor C1 itu plat positif negatif, kemudian plat negatif untuk kapasitor C1 itu disambung dengan plat positif pada kapasitor C2, kemudian untuk plat negatif dari kapasitor C2 disambung dengan plat positif dari kapasitor C3 dan seterusnya. Jadi di sini susunannya berdampingannya teman-teman. Jadi positif negatif, kemudian positif negatif, lalu positif negatif. Nah, tentu saja ini berbeda dengan susunan plat pada rangkaian paralel kapasitor. Kalau pada rangkaian paralel itu platnya disusun sejenis. Jadi plat positif dengan plat positif, kemudian plat negatif dengan plat negatif. Tapi kalau pada rangkaian seri itu disusun secara berurutan atau berdampingan, positif negatif, positif negatif, positif negatif, dan seterusnya. Jadi perbedaan susunan kapasitornya seperti itu ya teman-teman. Nah, itu ciri khas yang pertama. Kemudian yang menjadi ciri khas yang kedua yaitu setiap kapasitor memiliki besar muatan yang sama ya. Sekali lagi teman-teman, untuk ciri khas yang kedua pada kapasitor yang dirangkai secara seri itu adalah setiap kapasitor memiliki besar muatan yang sama. Jadi kalau pada gambar ini teman-teman, berarti Q1 pada kapasitor C1 itu sama dengan Q2 pada kapasitor C2 itu sama dengan Q3 pada kapasitor C3 ya. Berarti ini bisa dituliskan Q1 itu sama dengan Q2 sama dengan Q3 itu sama dengan Q ya, seperti ini. Kalau pada rangkaian paralel kapasitor itu beda potensial pada setiap kapasitor itu sama. Nah, namun untuk rangkaian seri kapasitor besarnya muatan pada tiap kapasitor itu adalah sama. Yang berbeda adalah beda potensial pada tiap kapasitor. Jadi kebalikan dengan rangkaian paralel kapasitor. Kalau pada rangkaian paralel beda potensialnya sama, tetapi jumlah muatan atau besarnya muatan pada kapasitor berbeda. Nah, kalau pada rangkaian seri jumlah muatannya sama, tapi beda potensialnya yang berbeda. Ya, sekali lagi teman-teman, untuk rangkaian seri dari kapasitor itu ciri khasnya yang pertama setiap plat disusun secara berdampingan. Kemudian yang kedua, setiap kapasitor memiliki besar muatan yang sama. Inilah yang merupakan ciri khas dari beberapa kapasitor yang dirangkai secara seri. Nah, sekarang kita akan menentukan kapasitansi gabungan atau kapasitansi pengganti dari beberapa kapasitor yang disusun secara seri. Nah, untuk menentukannya kita akan memulai dengan berarti teman-teman, karena beda potensial yang dimiliki oleh tiap kapasitor berbeda, maka beda potensial total dari ketiga kapasitor itu sama dengan
V1 tambah V2 tambah V3 ya. Tentu saja jumlah dari ketiga beda potensial ini harus sama dengan beda potensial yang dimiliki oleh baterai. Tidak mungkin lebih ya, atau tidak mungkin kurang. Jadi di sini kita anggap jumlah beda potensial dari ketiga kapasitor ini ketika kita jumlahkan maka hasilnya sama dengan beda potensial yang dimiliki oleh baterai, yaitu sebesar V ya. Jadi V total di sini sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Nah, kalau untuk 4 atau 5 kapasitor tinggal kita jumlahkan saja. Baik teman-teman, nah selanjutnya kita tahu V itu sama dengan Q per C ya. Jadi kita tahu V itu sama dengan Q per C. Maka rumus ini kita akan substitusi pada rumus beda potensial ini. Maka kita hasilkan berarti di sini Q per C gabungan ya, atau CS. Saya tuliskan CS itu artinya kapasitansi dari kapasitor yang dirangkaikan secara seri ya. Jadi Q per CS itu sama dengan Q per C1 tambah Q per C2 tambah Q per C3 ya, seperti ini teman-teman. Selanjutnya karena Q ini semuanya sama ya, maka di sini kita peroleh 1 per CS itu sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah rumus untuk menentukan kapasitansi gabungan atau kapasitansi pengganti dari beberapa buah kapasitor yang dirangkai secara seri. Nah, dalam hal ini untuk 3 buah kapasitor ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman kita tahu bahwa kapasitansi gabungan atau kapasitansi pengganti yang dihasilkan dari beberapa buah kapasitor yang dirangkai secara seri itu sama saja dengan nilai kapasitansi dari sebuah kapasitor yang memiliki kapasitansi yang sama. Sekali lagi teman-teman, kapasitansi gabungan yang diperoleh dari beberapa buah kapasitor yang dirangkai secara seri itu nilai kapasitansinya sama saja dengan nilai dari kapasitansi sebuah kapasitor yang kapasitansinya sama ya. Jadi teman-teman, kalau pada gambar ini kita lihat jika ketiga kapasitor ini setelah kita mendapatkan nilai kapasitansi gabungan atau kapasitansi pengganti, maka rangkaiannya akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Di sini kita lihat teman-teman, sekarang rangkaiannya akan menjadi seperti ini ya. Jadi sekarang rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Jadi untuk ketiga buah kapasitor yang dirangkai secara seri ini, setelah kita menentukan nilai kapasitansi gabungan atau kapasitansi penggantinya, maka sekarang rangkaiannya itu menjadi seperti ini. Jadi lebih sederhana ya teman-teman. Sekarang terdapat sebuah rangkaian di mana hanya terdapat satu buah kapasitor, dan kapasitor ini, jadi satu buah kapasitor ini itu memiliki nilai kapasitansi yang sama dengan nilai kapasitansi dari ketiga kapasitor ini yang dirangkai secara seri. Makanya disebut sebagai kapasitansi pengganti. Artinya teman-teman, nilai kapasitansi dari ketiga kapasitor yang dirangkai secara seri ini ya, itu sama saja dengan nilai kapasitansi dari sebuah kapasitor ini yang nilainya sama. Jadi ketika kita sudah menentukan nilai kapasitansi gabungan atau kapasitansi pengganti dari ketiga kapasitor ini, maka sekarang rangkaiannya menjadi lebih sederhana. Jadi hanya terdiri dari satu buah kapasitor yang nilai kapasitansinya sama dengan kapasitansi pengganti atau kapasitansi gabungan ya. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi sekarang kita lihat rangkaian yang lebih sederhana yang dihasilkan dari gabungan ketiga buah kapasitor yang dirangkai secara seri ya, seperti ini teman-teman. Demikian penjelasan untuk rangkaian seri kapasitor ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi yang tadi ciri khas untuk rangkaian seri kapasitor itu adalah yang pertama, setiap plat disusun secara berdampingan. Kemudian yang kedua, setiap kapasitor memiliki besar muatan yang sama ya. Kemudian kapasitansi gabungan dari rangkaian seri kapasitor itu bisa ditentukan dengan menggunakan rumus
1/CS itu sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal yang berikut ini. Baik teman-teman, ini contoh soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi terdapat 3 buah kapasitor yang dirangkai secara seri. Nah, jika C1 sama dengan 10 mikrofarad, jadi kapasitansi dari kapasitor C1 itu adalah 10 mikrofarad, kemudian C2 sama dengan 20 mikrofarad, dan C3 sama dengan 25 mikrofarad, dan dihubungkan pada beda potensial 60 volt. Jadi ketiga kapasitor ini dirangkai secara seri dan dihubungkan pada sebuah baterai dengan beda potensial 60 volt. Pertanyaannya adalah berapa besar kapasitansi pengganti yang dihasilkan. Jadi kita akan menghitung kapasitansi pengganti atau kapasitansi gabungan yang dihasilkan dari ketiga kapasitor ini. Nah, tentu saja teman-teman, untuk menghitung kapasitansi pengganti atau kapasitansi gabungan, kita akan menggunakan rumus 1/CS sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3. Karena ketiga kapasitor dirangkai secara seri, maka kita akan menggunakan rumus ini untuk menentukan kapasitansi pengganti. Kemudian dari sini kita dapatkan 1/CS itu sama dengan 1/10 mikro ya. Jadi untuk C1 adalah 10 mikro, kemudian tambah 1/C2 adalah 20 mikro, tambah 1 untuk C3 adalah 25 mikro ya. Nah, kemudian dari sini 1/CS itu sama dengan, kita samakan penyebutnya. Berarti ini penyebutnya adalah 100 mikro ya. Jadi penyebutnya adalah 100 mikro. Kemudian yang bagian atas ini berarti dia akan menjadi, yang di sini adalah 10, kemudian tambah 5, kemudian di sini tambah 4. Ya, seperti ini ya teman-teman. Sehingga kita peroleh 1/CS itu sama dengan 19/100 mikro. Ya, jadi 1/CS sama dengan 19/100 mikro. Nah, kita akan menentukan CS. Berarti kapasitansi pengganti atau kapasitansi gabungan sama dengan 100 mikro dibahagi dengan 19 ya. Berarti CS sama dengan 100 mikro dibagi 19. Maka kita peroleh CS sama dengan 5,26 mikrofarad ya. Jadi teman-teman, kapasitansi pengganti dari 3 buah kapasitor yang dirangkai secara seri itu kita peroleh nilainya sama dengan 5,26 mikrofarad. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, dari hasil ini maka kita bisa lihat bahwa apabila ketiga kapasitor itu kita rangkai secara seri, maka nilai kapasitansi penggantinya itu akan lebih kecil ya dari nilai masing-masing kapasitor. Nah, kebalikan dengan kapasitor yang dirangkai secara paralel, nilai kapasitansinya itu akan lebih besar dibanding nilai dari masing-masing kapasitor ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa jika kapasitor itu kita rangkaikan secara seri, maka kita akan memperoleh nilai kapasitansi pengganti atau kapasitansi gabungan yang lebih kecil dibanding nilai dari masing-masing kapasitor. Dan untuk kapasitor yang dirangkai secara paralel, maka nilai kapasitansi gabungan yang kita peroleh itu akan lebih besar dibanding nilai dari masing-masing kapasitor. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai rangkaian seri kapasitor. Mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Sampai kita berjumpa pada video pembelajaran yang berikutnya.